Lebih nggak, Bu? Oke. Assalamualaikum Bu Sulis. Waalaikumsalam Bapak, kita ketemu Sehat lagi. Bu? Iya, alhamdulillah makin sehat kayaknya Bu Bapak. Sulis ya. Iya, tadi baru minum es sama makan nasi goreng Bapak. Oh, enak banget. Saya kangen juga loh sama masakan Bu Sulis yang tempo hari itu. Oh, waktu di kantor itu tuh Bapak. Iya, enak banget. Kayaknya Bu Sulis itu jago banget masak ya. Ya, enggak sih Bapak, cuma suka saja hobi masak. Iya. Mana Bapak? Ini Bu Sulis. Hari ini kita akan memulai proses coaching ya. Iya, Bapak siap. Nanti saya sebagai pengamat Bu Sulis yang akan mengcoaching siapa ya? Bu Sylvia. Sylvia. Benar. Nanti saya sebagai pengamat nanti dari Bu Sulis sama Bu Sylvia akan melakukan praktik coaching ya. Mendiskusikan tentang rubrik penilaian dari observasi ini. Jadi nanti yang saya nilai dari rubrik penilaian ini nanti saya harapkan Ibu bisa memiliki prinsip dari coaching ini. Ya, prinsipnya apa saja nanti ya tentang kolaborasi kemitraan itu, kemudian proses kreatif, dan juga bisa memaksimalkan potensi Bu Sulis. Begitu ya, Bu? Iya, Bapak. Nah, saya yakin Bu Sulis sudah memiliki kompetensi ini, ya. Saya yakin Bu Sulis sudah memiliki ini. Tapi ada beberapa yang perlu menjadi konsentrasi Ibu Sulis, termasuk nanti meliputi present, yaitu kehadiran penuh bagaimana Bu Sulis bisa menghadirkan presence ini dalam percakapan, kemudian bisa mendengarkan aktif, bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot, kemudian teknik rasa itu kan juga perlu. Siap, Bapak. Dan nanti saya juga mengharapkan Bu Sulis itu dalam proses coaching nanti bisa menerapkan alur tirta. Kemudian tirta, tujuan, identifikasi, rencana, tanggung jawab itu semuanya kalau bisa bisa dilaksanakan ya. Dan nanti rubrik penilaian yang saya amati dari percakapan ini dari itu semua rubrik penilaiannya. Bagaimana Ibu sudah paham ya? Insya Allah paham Bapak. Nah nanti tapi sebelum ya, gimana Bu Sulis? Iya, insya Allah paham. Oke. Nah sebelum percakapan dimulai ini saya ada beberapa pertanyaan, boleh ya Bu Sulis? Siap Bapak, insya Allah. Nah, ini yang pengen saya tanyakan, yang pengen saya tahu dari Bu Sulis itu dari kompetensi coaching ini mana nih yang pengen dikembangkan, yang pengen dihadirkan dalam percakapan nanti? Untuk untuk menghadirkan dari percakapan nanti, yang pengen dikembangkan nanti apa Bu Sulis? Yang ingin saya kembangkan nanti waktu sama saya Bu Sylvie tadi. Nanti ya. Ya, kan setelah ini kan ingin mengembangkan sama Bu Sylvie itu banyak Bapak. Apa saja? Contohnya ingin mengembangkan nanti kan saya sama Bu Sylvie itu seperti mengembangkan kompetensi pembelajaran. Terus apa lagi? Ya diantaranya itu Bapak nanti. Benar, oke, baik. Tapi salah satu teknik coaching kan salah satunya adalah mendengarkan aktif, begitu ya? Ya, oke. Termasuk itu juga? Iya, itu termasuk mendengarkan aktif. Benar. Salah satu yang pengen dikembangkan Bu Sulis tadi tentang pembelajarannya bagaimana, kemudian bagaimana Bu Sulis bisa mendengarkan coachingnya, begitu ya? Iya. Kemudian bisa fokus dan dapat menggali materi-materi dari coachingnya. Benar ya? Betul Bapak. Nah, pertanyaan terakhir nih Bu Sulis, kira-kira dari kompetensi yang pengen dikembangkan Bu Sulis ini, apa nih indikator keberhasilan yang Bu Sulis ingin capai? Untuk indikatornya yang ingin saya capai berapa Bapak kira-kira? 1 atau 2?
Boleh, 1 boleh, 2 juga boleh, yang menjadi tolok ukur. Yang lebih berkembang lagi, Bapak. Lebih Ingin berkembang lagi. mengembang. Iya. Oke. Kemudian dalam coaching juga itu kan tadi ada alur titernya, kalau bisa itu juga bisa dilaksanakan Bu ya tentunya ya. Nggih. Baik, Tujuan baik. itu toh Tujuan. Bapak. Nggih, Siap. tujuan Iya. interaksi itu toh Bapak. Ya. Siap. Oke. Oke. Baik, semoga nanti percakapan dan teknik coaching ini dari Bu Sulis ke Bu Silvi bisa berjalan lancar, indikator dari ketercapaiannya juga berhasil, dan Bu Sulis bisa menggali ide-ide menarik dari coachingnya, dari yang sama Bu Silvi nanti ya. Begitu ya. Siap. Baik, saya Nggih. rasa cukup. Semoga bisa melaksanakan percakapan dengan nyaman, menyenangkan, dan maksimal. Ya. Terima Baik. kasih Bapak, sehat selalu. Ya, baik, silakan Bu Silvi bisa dipanggil Bu. Bisa menghadap sini atau gimana? Oke, Bu Silvi silakan masuk. Ini ada kopi Bu Silvi. Silakan diminum. Saya lagi nggak ini mengurangi kafein, Bapak. Oh, gitu. Di Yes. belakang ada teh. Di belakang ada teh. Boleh nanti Oke. ambil dulu, nggak apa-apa, santai saja, kita minum jus. Di belakang juga ada jus jeruk, saya buatkan nanti. Boleh, boleh. Mangga aja gimana, Pak? Boleh, siap. Terima kasih Bapak sudah memberikan waktunya. Saya ingin ngobrol sebentar sama Bu Sulis, bisa ya Pak ya? Boleh, boleh, silakan, silakan. Silakan santai saja ya. Saya di sini angin saja, saya cuma mengamati saja kok. Oke. Assalamualaikum Bu Silvi. Waalaikumsalam Bu Sulis. Bagaimana kabarnya Bu Silvi hari ini? Alhamdulillah sehat Bu. Saya juga Ya. berharap Bu Sulis juga selalu dalam kondisi yang sehat walafiat hari ini ataupun hari ke depan. Amin. Bu Silvi juga, okay. Bu Silvi, saya ingin minta waktunya sebentar boleh? Boleh, boleh, boleh. Nanti apa sekarang atau nanti waktu istirahat atau waktu pulang Ibu? Sekarang aja. Sekarang, oh boleh. Ini Bu Silvia, sebelumnya mohon maaf. Tadi saya kan keliling di halaman di lingkungan sekolah, saya melihat per kelas lah, saya tertuju pada satu kelas, itu ternyata kelasnya Bu Silvi. Di kelasnya Bu Silvi itu kok ternyata di dalam kelas itu kok terlalu kotor banget. Anak tidak menyapu, meja-meja juga tidak dibersihin, terus sampah-sampah berserakan, yang sampah yang kemarin itu banyak. Sampah yang ada di dalam kelas juga tidak dibuang sampai tumpah-tumpah. Banyak semutnya juga Bu Silvi tadi. Saya melihat, mohon maaf ya Bu Silvi sebelumnya. Gitu, memang sih itu adalah satu permasalahan yang membuat hati saya bimbang ini ya Bu ya. Jadi gini, di kelas saya itu memang benar untuk kebersihan itu sangat kurang sekali. Padahal saya itu juga sering banget mengingatkan anak-anak untuk membuang sampah gitu loh, membuang sampah dengan baik ya. Terus itu dia juga saya kasih tahu gitu loh. Saya kasih tahu kalau seandainya memang buang sampah itu kan memang dari dari kebiasaan yang mereka punya gitu sebenarnya. Tapi setiap kali setiap kali saya peringatkan atau saya ingatkan, itu mereka itu balik, satu kali mereka sadar, habis gitu nggak bisa diulangi lagi gitu loh. Itu yang bikin saya, kok terus-terusan kayak gini ya, kenapa? Padahal juga saya sudah ngasih piket kelas, saya juga ngasih sesuatu yang reward kalau seandainya mereka itu melakukan hal yang yang baik gitu loh, tentang kebersihan.
Tapi mereka balik lagi seperti itu. Itu adalah suatu permasalahan yang memang mengganjal dalam hati saya, Bu. Iya. Kalau di dalam kelasnya Bu Silvi itu ada apa tidak tata tertib dan untuk kesepakatan kelas? Ada sih sebenarnya. Cuman ya memang mungkin karena apa ya? Karena kurang tanggap kali ya. Jadinya hal itu hanya dianggap sebagai pajangan aja, dan itu gimana ya Bu ya cara untuk mengingatkan mereka lagi, cara untuk memberikan edukasi bahwa kebersihan itu memang adalah hak milik kita gitu loh, bukan orang lain, bukan penjaga sekolah gitu loh. Saya juga bingung ini gimana ya caranya, akhirnya saya apa ya, harusnya saya memang curhat kali ya sama orang-orang yang lain, termasuk Usuli sekarang ini. Iya. Oh, jadi Bu Silvi sekarang itu memiliki permasalahan bahwa di dalam kelas itu ada beberapa anak yang tidak bisa menjaga kebersihan kelas ya, Ibu ya. Jadi Iya. nggih. Jadi nah, dari perbincangan kita Ibu ya, apa sih yang akan Ibu Silvi lakukan atau yang akan Ibu harapkan? Kayaknya nih saya juga harus berkolaborasi dengan Pak KS kali ya. Karena kepala sekolah saya itu juga sudah bertanya tentang gimana nih kelasnya, baik atau enggak dan lain sebagainya. Saya juga kayaknya harus kolaborasi sama guru PAI juga tentang masalah kebersihan agar mereka tuh diingatkan tentang hadis-hadis Rasulullah gitu loh. Iya. Kayaknya sih seperti itu. Dan juga harus ada kolaborasi dengan orang tua juga nih. Harus ada pengumpulan atau pemanggilan semua orang tua untuk diperhatikan lagi. Karena kan masalah kebersihan ini kan bukan juga dari masalah kelas aja ya. Masalah di lingkungan lain juga pastinya ada Ya. gitu. Kebersihan diri. Okay. Oh, begitu berarti Bu Silvi berharap agar anak-anak yang di kelas Bu Silvi itu bisa berubah menjadi lebih baik. Nah, boleh kan sedikit Bu Silvi saya bertanya, menurut Bu Silvi indikator yang baik seperti apa yang menurut Bu Silvi? Ya paling tidak mereka itu bisa buang sampah tanpa saya peringatkan ataupun tanpa disuruh, mereka sudah sadar bahwa membuang sampah di tempatnya itu adalah merupakan suatu keharusan gitu. Dari diri sendiri, dari mereka sendiri, mereka harus sadar kalau buang sampah di tempatnya itu bisa juga memberikan kenyamanan kepada orang lain. Saya pengen itu sih. Lalu kira-kira yang dapat Bu Silvi lakukan supaya anak-anak di kelas Bu Silvi itu dapat berubah sikapnya bagaimana Bu untuk memenuhi indikator yang menurut Ibu baik tadi, menurut Bu Silvi? Kayaknya ya selain dari rapat dengan kepala sekolah, kolaborasi dengan guru PAI juga dan juga orang tua, sepertinya saya juga punya ide untuk mengumpulkan berbagai masalah sampah ini. Kebetulan di SD kita kan dekat dengan mempunyai TPS 3R ya, mempunyai TPS 3R yang di situ juga reduce bisa untuk recycle sampah. Kenapa nggak terpikirkan ya? Saya ingin berkolaborasi dengan desa jadinya. Bagus sekali idenya Bu Silvi. Baik Bu, untuk idenya Bu Silvi itu sangat luar biasa. Langkah yang akan penjenengan lakukan. Terus selanjutnya dari langkah yang ingin Bu Silvi lakukan itu kira-kira kapan rencananya Bu Silvi? Ya lebih cepat pastinya lebih baik Bu. Saya baru kepikiran ini loh setelah jenengan tanya saya. Kayaknya saya memang harus berkolaborasi dengan lebih cepat dengan Pemda setempat atau pemerintah desa ya. Maksud saya pemerintah desa dengan Pak KS juga karena beliau sebagai penanggung jawab dari sekolah kita. Jadi sepertinya memang harus
saya juga minta bantuannya nih buat Bu Sulis juga nih untuk membantu saya. Sebenarnya saya juga harus lebih cepat membuat proposal. Bisa ya Bu ya? Siap. Bisa, pasti Terima bisa kasih. Ibu. Baik Bu, untuk perbincangan kita dari awal sampai akhir ya, ini dapat saya simpulkan bahwa Bu Silvi itu mengambil langkah untuk kesepakatan kelas tadi yang melakukan Bu Silvi ingin membuat anak-anak berubah ya, menjadi lebih baik untuk lalu apa yang Ibu Silvi peroleh dari perbincangan kita ini? Banyak banget Bu manfaatnya, termasuk dari tadi saya curhat menemukan suatu ide untuk kolaborasi dengan desa juga dengan orang tua dan juga Iya. bagaimana caranya untuk mengajarkan mereka tentang arti kebersihan dengan membuat kesepakatan kelas yang lebih bisa diterima mungkin ya. Jadi atau reward-reward seperti itu. Jadi banyak banget manfaatnya Bu. Terima kasih. Mungkin dengan memang jalannya curhat ini jadi saya tahu gimana ya caranya ide-ide saya berkembang dengan lebih berkembang lagi gitu. Nah, Bu Silvi memang luar biasa. Lain dari yang lain, semangatnya luar biasa untuk mendidik anak bangsa. Nah, sekarang Bu Silvi untuk melakukan evaluasi terhadap kesepakatan kelas yang seperti contohnya untuk kebersihan kelas tadi, untuk bercerita kembali tentang perkembangan anak-anak itu, bagaimana Ibu? Untuk Ya, membicarakannya lagi permasalahannya. boleh, kayaknya nanti kalau misalkan kita ada permasalahan lagi atau ada solusi dan juga perkembangan yang baik, kayaknya saya juga butuh lagi untuk bilang sama Bu Selis nanti perkembangannya gimana ya? Oh, siap Ibu. Mohon maaf Bu Silvi. Terima kasih atas waktunya Baik, untuk hari ini. terima kasih ya Bu Mohon Sulis, maaf terima kalau kasih ada Bang. salah kata baik ya saya sengaja dan tidak. Mohon Baik. dimaafkan Bu Silvi. Oke, saya izin Saya akhiri. dulu ya, mau ini juga mau apa namanya, mau ngasih soal sama mau ngasih apa namanya pembelajaran untuk siswa saya. Siap, Oh siap. iya, silakan Bu Silvi. Monggo Bu Silvi, terima kasih Bu Silvi. Terima kasih Bu Baik. Silvi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, luar biasa Bu Sulis. Bagaimana tadi sama Bu Silvi lancar ya? Alhamdulillah lancar Bapak. Ada kendala nggak kira-kira? Untuk kendala tidak, untuk Bu Silvi menyambutnya dengan baik, dengan ramah, tamah. Oke, kalau Bu Sulis ya, kalau Bu Sulis menilai dari percakapan Bu Sulis sama Bu Silvi, kalau kita range nilai 1 sampai 5, Bu Sulis menilai berapa? Bu Sulis sendiri menilai? 1 sampai 5. Iya, menilai diri sendiri. Bapak. Berapa? 4,5. 4,5. 1 sampai 5 saya menilainya 4,5. Hampir sempurna, Bapak. Oh, luar biasa sekali. Apa nih yang bikin Bu Sulis pede mengatakan bahwa percakapan Bu Sulis dengan Bu Silvi ini bisa dapat nilai tersebut 4,5? Yang tadi saya bisa menilai 4,5 itu dengan alasan saya Bapak ya. 1, Bu Silvi enak diajak ngomong, nyambung, apa yang saya tanya beliaunya langsung menjawab dengan antusias, dan apa yang saya tanyakan itu seperti apa pemikiran saya, maksudnya oh betul yang itu yang saya tanyakan memang itu. Begitu langsung begitu Bapak. Berarti juga ramah, murah senyum. Oke, mungkin langsung cerita begitu ya sama Bu Sulis ya? Iya, betul. Terus ada lagi? Kita tadi ngobrolnya sambil santai Bapak. Santai-santai. Jadinya kita mengalir saja begitu. Benar, saya tadi juga mengamati juga gitu, mengalir saja. Nah ini teknik coachingnya Bu Sulis tadi apa nih? Tadi kan Bu Sulis menyampaikan indikator kecapaiannya, pengennya seperti apa? Apakah indikator yang jenengan canangkan tadi sebelum coaching ini sudah tercapai, Bu Sulis? Insya Allah sudah, Bapak. Oke, baik, keren sih Bu Sulis. Tadi penyampaiannya juga keren. Sama
sama Wah. Bu Silvi juga bahasanya juga enak, kemudian juga tidak menyudutkan dan sebagainya, keren sih. Nah, setelah ini saya ke Bu Sulis tuh ingin menyampaikan beberapa hal, boleh ya Bu? Boleh, Nah, Bapak. tadi kan saya sudah mencatat beberapa hal yang sudah Bu Sulis laksanakan terkait coaching hari ini. Ya, boleh saya sampaikan ya Bu? Boleh, Bapak. Silahkan, monggo. Tadi saya menyampaikan Bu Sulis tadi salah satunya adalah indikator yang pengen dicapai adalah mendengarkan ya Bu Sulis ya. Iya. Nah, tadi saya juga melihat kalau Bu Sulis itu mendengarkan dan mengamati dari jawaban Bu Silvi. Kemudian juga ide-ide kreatif dari Bu Sulis menggali informasi, menggali kreativitas Bu Silvi itu luar biasa juga karena sudah dilaksanakan. Kemudian dari alur Tirta tadi termasuk alur Tirta termasuk tujuan itu juga dilaksanakan, identifikasi, rencana dan juga tanggung jawab, termasuk tadi Bu Sulis menanyakan rencananya kapan dilaksanakan, itu juga sudah ditanyakan. Alurnya juga sudah sesuai, sudah keren juga seperti itu. Kemudian Bu Sulis sama Bu Silvi tidak merasa berat sebelah. Berarti memang setara, tidak ada yang merasa senior, tidak ada yang merasa junior. Kesetaraan ini yang membuat Bu Sulis sama Bu Silvi cara menggalinya itu kreatif. Kemudian Bu Silvi ini bisa menyampaikan semuanya, kayaknya seperti itu. Ya, itu ya kemampuan yang luar biasa yang dilaksanakan Bu Sulis. Terima kasih, Bapak. Namun ada beberapa hal yang pengen dari Bu Sulis ini yang pengen saya sampaikan, mungkin ada beberapa yang harus dikembangkan lagi nih Bu Sulis. Nggak apa-apa ya saya sampaikan ya? Boleh, Bapak, boleh. Merujuk dari standar seharusnya mungkin itu sih Bu, memaksimalkan lagi dan kejelasan dari coachingnya tadi. Mungkin Bu Silvi menyampaikan sebagian sedikit, dan itu perlu dikembangkan lagi sehingga informasi yang didapatkan itu juga bisa bisa utuh gitu. Siap, Bapak. Oke, itu saja sih, tapi yang lainnya udah keren, udah bagus gitu. Terima kasih, Bapak. Tidak menyudutkan lawan bicara dan sebagainya. Nah, kalau saya tanya nih, pertanyaan terakhir mungkin ya, dari yang sudah dilaksanakan tadi, yang pengen dirubah atau yang pengen dikembangkan, mungkin kita coba yang pengen dirubah aja dulu. Dari cara coachnya Bu Sulis yang pengen dirubah itu apa? Mohon diulangi Bapak pertanyaannya yang. Ya, jadi gini, tadi kan Bu Sulis sama Bu Silvi sudah melakukan coaching nih, ya kan? Ya. Nah, Bu Sulis itu yang merasa pengen diubah, mungkin tadi ada kesalahan, aku seharusnya pengen mengucapkan ini, ada nggak sih Bu? Apa sudah lancar? Sebenarnya sih ada Bapak, walaupun saya tadi sama Bu Silvi enak diajak ngobrol, nyambung itu, tapi untuk dalam hati itu masih grogi itu ada Bapak. Nah, untuk yang groginya itu ingin saya hilangkan. Oh iya. Nanti masalahnya jadi jam terbang mungkin Bu ya, semakin sering Bu Sulis coach, nanti insya Allah bisa, bismillah. Nah, Bismillah. kalau tadi kekurangannya, nah ini yang pengen dikembangkan mungkin ada nggak, selain tadi kan kekurangannya itu, yang pengen dikembangkan lagi ada nggak? Untuk yang pengen dikembangkan banyak Bapak, mengembangkan ya, seperti yang tadi untuk yang anak-anak yang tadi yang untuk permasalahan yang kebersihan itu, nanti kita sama-sama dengan Bu Silvi itu lebih menggiatkan lagi kepada anak-anak, menyerukan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman gitu. Seperti yang Bu Silvi katakan tadi, kita tidak hanya dengan wali kelasnya saja, tapi dengan guru agamanya juga. Itu termasuk kebersihan, itu salah satu pelajaran ataupun materi yang ada di agama tersebut. Kebersihan adalah sebagian dari iman itu, Bapak. Oke, tadi luar biasa. Jadi itu ya yang ingin dikembangkan itu. Semoga nanti dalam proses coaching ini
bisa lebih dikembangkan lagi, Bu Sulis bisa menggali potensi dari coachingnya dan sebagainya, sehingga masalah-masalah yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi itu bisa terselesaikan ya. Iya. Baik. Terima kasih Bu Sulis yang hari ini sudah selesai. Saran saya juga tadi sudah saya sampaikan dan Bu Sulis juga sudah menerimanya, sudah tahu. Semoga hal tersebut bisa tercapai dengan baik dan terima kasih kesediaannya. Terima kasih untuk hari ini. Tetap semangat Bu Sulis. Semangat Bapak. Mohon maaf kalau ada salah Bapak, ada salah kata. Ya, saya juga mohon maaf ya kalau ada salah kata mungkin ya. Oke, baik, terima kasih. Assalamualaikum Bu Sulis. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.